Mbak yakin kita segera meninggalkan rumah sakit ini? Tanya Pak Bobi setelah kami turun ke lantai 1 rumah sakit. Yah Pak, aku harus ngapain lagi di sini? Bukan begitu, Pak Ismail. Sepertinya ucapan Pak Bobi tidak dilanjut. Terlihat ada keraguan. Ia hanya mantan suami dalam pernikahan kilat, Pak, ujarku menjelaskan. Aku tahu ia merasa tidak enak karena mengira aku akan kembali pada Mas Ismail. Pernikahan kilat? Pak Bobi menatapku dengan alis bertaut. Hanya suami yang beberapa malam saja. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika aku mencoba membuka hati dengan Pak Bobi, ia harus tahu semua kisah hidupku agar tak ada dusta di antara kami. Jika sekarang aku memutuskan membuka hati agar berita tidak menyudutkan aku seolah seperti penghancur rumah tangga Mas Ismail dan Ririn, berita yang tersebar bermacam-macam. Ada yang mengatakan kalau aku bukan pelakor dan sebaliknya. Bu Sarah, apakah kami bisa wawancara? Kronologis penyanderaan. Bu Sarah, apakah setelah Dokter Ririn di penjara, ia bakalan diceraikan Pak Ismail dan kembali pada Bu Sarah? Bu Sarah, apakah Dokter Ririn datang buat bayi ibu? Tiba-tiba beberapa wartawan mengerumuni aku kala baru saja menginjakkan kaki di lantai 1. Seperti selebriti diburu untuk diwawancara. Ya Tuhan, aku tak nyaman dengan semua ini, tetapi tak bisa dihindari. Semua sudah berakhir di kantor polisi. Kalau mau, silakan ke sana, ucapku sambil melangkah di samping Pak Bobi. Kami sudah melihat video viral tentang Dokter Ririn diikat dan diperlakukan kurang baik oleh ibunya Bu Sarah. Iya, kami sudah lihat video itu. Hah? Jadi video yang diposting Kang Ujang dan Kang Udin berhasil viral? Sebaiknya aku jelaskan saja. Aku dan kedua anakku hampir ditembak. Untung ada emak yang datang melemparkan panci daging ke Dokter Ririn hingga kami bisa selamat. Jadi jangan salahkan emak karena berlaku seperti di video. Tentu aku membela emak. Emak melakukan itu karena mencoba melindungiku dan anak-anakku. Apapun yang terjadi, tak ingin melihat ibu kandung dibuli ulah kejahatan Ririn. Bisa diceritakan kronologis kejadian, Bu? Sebaiknya tanyakan saja ke kantor polisi. Maaf, aku terburu-buru pulang. Sangat sulit keluar dari kerumunan wartawan. Mereka mendesakku agar menceritakan yang terjadi. Tak ada pilihan, terpaksa diceritakan. Secara garis besar saja. Pak Bobi juga berusaha membuat agar kami dapat jalan keluar, entah di mana security. Hingga kejadian ini di rumah sakit tidak ditegur. Akhirnya kami berhasil keluar dari rumah sakit. Menaiki mobil Pak Bobi, aku diantar pulang. Kali ini ia berjasa juga karena bisa membawaku segera jauh dari Mas Ismail dan para wartawan. Terima kasih Pak, ucapku melihatnya sekilas yang sedang fokus menyetir mobil. Oh ya Mbak, bisa enggak panggil aku Mas? Aku bukan atasanmu lagi. Hingga terdengar formal. Apa? Ya, panggil aku Mas Bobi aja. Kayaknya itu kedengaran lebih baik. Ia menatapku sekilas lalu fokus lagi menyetir. Kejadian seperti ini mengingatkanku dulu kala baru dekat dengan Mas Ismail. Ia memintaku memanggilnya Mas, bukan Pak Ismail. Awalnya itu sulit karena ia masih berstatus atasanku di kantor. Namun seiring waktu, setelah kami memutuskan menikah, barulah ucapan Mas bisa lancar di bibir. Semua demi menghargai. Kok diam, Mbak? Oh,
Aku kesulitan dengan panggilan itu karena terbiasa aja, Pak. Berarti aku juga belum bisa memanggil Dek Sarah karena panggilan Mbak Sarah panggilan awal kita berkenalan. Kayaknya lebih enak dengan kebiasaan diucapkan aja, Pak. Pak Bobby tersenyum lebar sambil mengangguk. Terlalu cepat untuk memanggilnya Mas. Aku tahu ia tak mengungkapkan rasa hati, tetapi bisa dilihat dari caranya bersikap. Lagian aku pernah dengar kalau ia berniat mendekatiku kala percakapannya dengan Mas Ismail di rumah sakit. Dia itu anak yang pintar. Melihatnya teringat putriku. Aku bisa merasakan kesedihan Pak Bobby. Jauh dari anak saja sudah membuatku sedih, apalagi jauh karena ajal. Ya, mata Pak Bobby berkaca, meskipun ia tetap fokus menyetir. Bertahun-tahun biar bisa semangat lagi kerja. Setelah kecelakaan itu, aku memutuskan berhenti kerja karena saking sedihnya dan tak ada semangat hidup. Kalau bukan karena nasihat teman, mungkin aku belum bisa hidup hingga sekarang. Di sanalah iman seseorang diuji, kehilangan. Ya, oh ya, aku gak nyangka Mbak Sarah adalah mantan istri Pak Ismail. Kalau aku ingat lagi kejadian waktu di kantor cabang, rasanya... Makanya aku berusaha tidak dikenali, Pak. Dokter Ririn itu, padahal ia punya karir yang sukses dan dari keluarga terpandang, hanya masalah lelaki menjadi stres. Kalau aku menilai ia wanita cerdas tapi tak menerima kekalahan, ia harus terlihat nomor satu. Ia terbiasa mendapatkan apa yang dia mau. Bisa jadi ini masalah kejiwaan, tak mau dengan kata kalah, ambisi. Ya, secara tak langsung kami bertukar pikiran. Pak Bobby sangat nyambung diajak bicara. Di sini ada kenyamanan, sikapnya tenang dan dewasa. Hanya saja tetap getaran di hati tidak ada untuknya. Setelah mengantarkan aku ke rumah, Pak Bobby berpamitan pada emak. Dalam waktu singkat, ia berhasil dekat dengan emak dan bapak. Dan kedua orang tuaku juga terlihat senang. Emak beli martabak, tanyaku, karena di meja ada 2 kotak martabak Bandung. Enggak, tadi Bobby yang bawain. Oh, aku mulai duduk dan menyusui bayiku. Udah cuci belum? Ntar anakmu sakit. Karena baru dari luar. Emak menegur karena baru pulang. Aku langsung mengambil bayi dan menyusui. Udah barusan, Mak. Rumah dalam keadaan bersih. Setelah insiden kedatangan Ririn, emak bercerita kalau Ririn seperti orang stres, berteriak-teriak kala dikurung. Tak terlihat seorang dokter Ririn yang dermawan dan disegani masyarakat. Bahkan di kantor polisi ada wartawan mewawancarai emak dan bapak. Sejenak kami seperti keluarga selebriti yang dikerumuni wartawan. Ya Tuhan, hal tak terduga selalu datang. Itu siapa yang datang, Sar? Emak menunjuk ke arah luar. Ku palingkan ke arah tunjuk emak. Di luar ada sebuah mobil parkir dan tak lama kemudian keluarlah seorang wanita yang sangat aku kenal. Ia adalah kakaknya Ririn yang biasa aku panggil Tante Siska. Pintu yang dibiarkan terbuka, bisa dilihat siapa yang datang. Dia kakaknya Ririn, Mak, ujarku tanpa beralih dari luar. Biar Mak hadapi. Tak lama kemudian Tante Siska sudah berada depan pintu. Assalamualaikum, ucapnya dengan seuntai senyum. Emak langsung bangkit berdiri. Waalaikumsalam, jawab emak. Hai Sarah, masih ingat aku? Sapanya sangat ramah. Ya, jawabku tanpa beranjak, karena sedang menyusui.
Mau apa lagi? Tanya emak ketus. Bu, aku kesini berniat baik. Tolong, jangan salah paham. Niat baik, adikmu, hampir aja, anakku dan cucu-cucuku. Ya, aku tahu itu. Makanya aku kesini mau bicara dengan Sarah dan ibu. Mau apa lagi? Tanyaku dingin. Aku tahu, ia dan adiknya tak pernah menyukaiku. Bisakah aku minta waktumu sebentar, Sarah? Aku menghela napas kasar. Aku sedang menyusui. Kalau mau, masuklah. Tapi kami tak punya kursi buatmu duduk. Baiklah. Lalu ia melangkah masuk. Sampai dekatku duduk. Barulah ia membuka sepatunya dan meletakkan di sampingnya. Seperti jijik menginjak lantai. Hingga sepatunya saja juga ikut duduk di tikar. Seperti dia. Melihat sikapnya, emak menatap sinis. Aku tahu kekesalan emak juga sama seperti aku, karena ia orang kaya berpendidikan, tetapi seperti tidak beretika. Padahal lantai rumah ini cukup bersih, meskipun hanya lantai biasa. Gak ada yang nyuri sepatu di sini, ucap emak ketus. Maaf, aku hanya tak terbiasa menginjak lantai seperti ini. Kalau nggak biasa, ya nggak usah bertamu. Sepertinya kekesalan emak belum hilang. Maaf, aku punya alergi kulit kalau menginjak lantai kotor. Ya Tuhan, kalau bukan sedang menyusui dan perutku tidak sakit, sudah kuusir dia. Bertamu tetapi tak sopan. Lantai ini sudah aku pel 3 kali hari ini. Dijilat pun masih bersih. Suara emak makin lantang. Oh, maaf. Kalau gitu sepatunya aku taruh di luar. Ia bergegas ke pintu dan meletakkan sepatunya di luar. Tante Siska kembali duduk. Tadinya ia terlihat ragu mau duduk. Mungkin karena hanya beralaskan tikar. Bisa dilihat ia gelisah. Tak lama kemudian ia merokok sesuatu dalam tasnya. Ternyata tisu. Lalu mulai mengelap tikar tempat ia akan duduk kembali. Tikar itu juga udah bersih. Kalau nggak nyaman duduk di sana, sebaiknya pulang aja. Lagi-lagi emak berucap ketus. Hingga Tante Siska duduk lagi tanpa selesai mengelap tempat duduknya. Maaf, aku alergi debu, ucapnya. Ya Tuhan, habis alergi kulit, sekarang alergi debu. Setelah itu, alergi apa lagi? Maaf Bu, aku akan mulai aja. Kenapa datang ke sini? Dari tadi kek, ini malah ada acara jadi tukang pengawas kebersihan segala. Cerocos emak dengan lirikan seolah mempersiapkan diri mau perang. Tante Siska terdiam dengan bibir bertaut, bergelombang, seolah kesal mau menjawab tetapi tertahan. Ada apa tante datang ke sini? Tidak usah berlama-lama agar alerginya tidak kambuh. Lama-lama membuatku muak juga. Ia datang punya perlu, tetapi seolah aku yang mengundangnya. Iya Sarah, aku datang ke sini mau minta maaf atas semua kesalahan Ririn. Hah? Alisku langsung bertaut menatapnya. Tumben ia mau minta maaf. Biasanya orang kaya seperti dia tidak bakalan mau minta maaf. Lagi-lagi ada maunya. Jangan basa-basi, jawabku tegas. Oke. Lalu ia menghela napas panjang. Setelah itu berucap, aku mohon, tolong cabut tuntutan dan bujuk Ismail agar mau juga mencabut tuntutan agar Ririn keluar dari penjara. Aku dan emak terpana, terdiam melihatnya. Ririn hanya korban dari Ismail dan maminya. Ia hanya terluka karena rasa cintanya pada Ismail. Tolong bujuk Ismail, Sarah. Bersambung.